Tapi aku udah bukan NKRI harga mati. Menurutku nasionalisme itu oke-oke aja, tapi jangan yang ultra nasionalis. Menurutku NKRI harga mati itu ultra nasionalis dan itu manusia gitu. Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Menurut polisi, saat insiden di asrama Papua terjadi, Veronica Koman tidak berada di Indonesia, namun ia aktif menyebarkan hoaks dan juga unggahan bernada provokasi melalui media sosial. Veronica Koman dijerat sejumlah pasal Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang ITE dalam kasus ini. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, polisi akan bekerja sama dengan BIN dan Interpol untuk melacak keberadaan Veronica Koman di luar negeri. Menko Polhukam Mahfud MD meragukan pernyataan aktivis Veronica Koman yang menyebut telah menyerahkan surat yang berisi jumlah tahanan politik dan korban tewas di Papua saat kunjungan Presiden Jokowi di Canberra, Australia pekan lalu. Mabes Polri pun memastikan menolak permintaan Veronica Koman yang meminta penarikan aparat keamanan dari Papua. Ini daftar nama orang yang tidak jelas. Pasti polisi sudah punya kalau yang kayak gini, tetapi kita anggap ini sebagai informasi bagus. Jadi dia itu nyerahkan kayak gini. Tidak lebih dari 2 lembar ini, dan ini hanya semacam sketsa daftar nama yang juga tidak ada identitasnya, tidak ada apa-apanya. Tidak lebih dari ini. Apakah ini sampah? Tidak juga. Nanti akan kita pelajari. Cuma Anda harus tahu hanya ini. Aktivis hak asasi manusia atau HAM Veronica Koman menyoroti foto prawedding pernikahan Kaesang Pangarep. Pengacara publik yang getol mengadvokasi isu Papua itu mempertanyakan pakaian adat Papua yang dikenakan Kaesang. Menurutnya, gelagat Kaesang dengan mengenakan pakaian adat diartikannya sebagai apropriasi budaya. Mengenakan budaya orang lain tanpa memahami budaya tersebut. Contoh, textbook apropriasi budaya. @Kaesang P nggak pernah bicara soal penderitaan orang Papua. Tahu-tahu pakai pakaian adat Papua secara asal-asalan pula. Ungkapnya dikutip dari cuitan di Twitter Senin 5 Desember 2022. Apropriasi budaya secara luas dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil atau memakai sesuatu dari sebuah budaya yang bukan milik sendiri. Terlebih jika pelakunya tidak menunjukkan bahwa ia memahami budaya tersebut. Adapun berbagai jenis budaya yang dimaksud dalam konteks ini antara lain pakaian, gaya rambut, kebiasaan, bahan-bahan, gaya musik, hingga ideologi. Istilah ini juga dipandang sebagai penggunaan simbol, artefak, atau teknologi budaya oleh sejumlah pihak. Hal tersebut identik dengan konotasi negatif karena dikenal sebagai perampasan. Biasanya budaya yang sering diambil berasal dari kelompok yang kerap terdiskriminasi, minoritas atau yang keberadaannya kurang terlihat, misalnya saja Papua. Diketahui, pernikahan putra Presiden Jokowi itu akan dihelat pada 10 Desember 2022 di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Apropriasi budaya atau secara umum dikenal dengan nama cultural appropriation tengah kembali menjadi topik hangat setelah Kaesang Pangarep membagikan foto preweddingnya bersama calon istrinya Erina Gudono di Instagram. Keduanya memakai baju adat Papua. Tudingan itu bermula dari potret prewedding Kaesang dan Erina yang dikritik oleh akun Twitter @arnoldbelau. Ia menyebut anak bungsu Presiden Jokowi ini tidak menghormati budaya Papua. Foto prewedding @Kaesang P. Noken khas Wamena. Harusnya pakai koteka, bukan sali. Di Wamena, sali biasanya hanya dipakai oleh perempuan. Sali atau cawat yang difoto itu khas pesisir pantai selatan, Mimika W, Asmat, Merauke, dan sekitarnya. Mungkin konsepnya yang penting Papua, tulis akun @arnoldbelau. Cuitan tersebut kemudian menerima tanggapan sarkas dari Veronica Koman. Sebagai informasi, Veronica Koman merupakan pengacara HAM yang menjadi eksil di Australia. Polda Jawa Timur menjawab desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menjabut kasus Veronica Koman terkait kerusuhan Papua. Diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Barung Mangera,
Hukum Indonesia mempunyai kedaulatan sendiri sehingga tak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk PBB. Bahkan Veronica Koman akan segera masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sesuai batas waktu toleransi yang telah diberikan. Mudah-mudahan peluang yang baik ini bisa dimanfaatkan oleh Veronica sehingga bisa hadir, dan apabila tanggal 18 tidak hadir, ya kami akan keluarkan DPO tanggal 18. Ya, dan ini bersetelan itu kami akan proses pengiriman surat kepada AFP. Ada satu tahapan lagi kepada kepolisian Australia, AFP, untuk membawa Veronica ke KBRI atau mungkin kepada kepolisian. Contoh textbook apropriasi budaya. Kaisang Pangarep nggak pernah bicara soal penderitaan orang Papua, tahu-tahu pakai pakaian adat Papua secara asal-asalan pula, tulis Veronica. Cuitan Veronica Koman ini pun menuai ragam komentar dari netizen. Tak sedikit dari mereka yang justru menyerang balik dan mengungkit rekam jejak Veronica Koman yang konsisten membela kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Mas Kaisang pakai noken dan hiasan kepala dari suku pegunungan, sali atau celana dari suku pesisir selatan Papua. Diva dan kalung itu dari suku pesisir utara Papua. Komentar salah satu akun. Ini gimana ya? Komentar akun lainnya sambil menyertakan tanggapan layar dari portal media bertajuk Biadab. KKB bantai 12 jemaah masjid yang sedang sholat termasuk imam. Belalak dikit kenapa? Kalau bikin isu penderitaan, cuit akun lainnya dengan menyertakan caption serupa. Si paling Papua cuy. Komentar akun lain sambil membagikan cuitan dari salah satu netizen yang berbunyi, kalau kagak paham tentang Papua, sebaiknya kagak usah banyak ngomong. Papua itu suku bangsa, jadi sukunya banyak banget. Jadi jika satu suku pakai koteka, suku lain belum tentu pakai. Biasanya yang pakai koteka orang gunung, pesisir beda lagi. Disertakan pula beberapa gambar dari pakaian adat yang beragam dari beberapa suku di Papua. Bukannya cara berpakaian orang Papua beragam ya, sukunya pun beragam. Komentar akun lainnya dengan caption serupa. Kalau ada orang salah atau nggak tahu, itu diedukasi. Kalau dikit-dikit mau main rasis card, orang jadi malas mau mengapresiasi budaya masing-masing suku dan ras. There's thousand ways to educate people. No need to spread hatred. Koman ini si paling Papua, tapi berlindungnya di ketek asing. Lo nggak lebih mulia dari guru-guru honorer yang ngajar di pedalaman Papua demi anak-anak Papua melek huruf. Nggak lebih mulia dari dokter-dokter sukarelawan di sana. Kalau ngaku berjuang buat Papua, berjuanglah dari dalam, dari akarnya. Komentar netizen lainnya. Polri menerbitkan red notice kepada Interpol untuk membantu menangkap Veronica Koman, tersangka kasus provokasi asrama Papua yang terjadi di Surabaya. Selain meminta bantuan Interpol, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan polisi sudah mengetahui keberadaan Veronica di luar negeri. Saat ini, Veronica juga ditetapkan sebagai tersangka kasus provokasi asrama Papua yang terjadi di Surabaya karena polisi menemukan banyak pernyataan Veronica yang dinilai provokatif di akun media sosial miliknya. Dari jejak digital yang bersangkutan dalam Twitternya itu, tweet-tweetnya itu banyak sifatnya provokatif dan berita hoax. Khususnya kejadian Surabaya, ada mahasiswa yang meninggal, ada yang mahasiswa luka berat akibat tindakan represif aparat. Ya, padahal pada kenyataan tidak ada. Ya, Polri sudah Polda Jatim berkoordinasi dengan Divubinter, berkoordinasi dengan Direktorat Cyber, ya, memproses red notice-nya. Dari nanti di Divubinter bekerjasama akan mengirim red notice ke Interpol. Interpol nanti akan mengirim surat juga kepada negara di mana yang bersangkutan dideteksi berada. Salah lagi. Ntar pakai adat Jawa dianggap YCCA, Java Supremasi. Pakai adat Kalimantan dibahas-bahas hutan. Gue pun gak ada masalah sama anaknya Jokowi.
Tapi kalau orang cuma lihat dari buruknya dan penyakit hati, nggak hilang-hilang, annoying juga si Koman. Ada aja celah di komentarnya negatif, cuma foto prewed. Komentar salah satu akun. Jijik kali, tinggal ngasih tahu baik-baik. Toh tinggal nge-DM, nggak harus dipublis. Mengkritik apa mempermalukan di depan umum. Namanya nggak tahu dikasih tahu dengan baik. Terus kalau karnaval bocil atau kostum pernikahan yang disewakan, itu apa ia harus menderita dulu? Komentar akun lainnya. Anda lebih parah, Anda hanya mengeksploitasi penderitaan orang Papua. Padahal Anda juga dibenci orang Papua karena kebanyakan bacot nggak jelas. Anda bukan pahlawan bagi mereka. Anda hanya memanfaatkan mereka supaya dianggap berjasa. Sangat memalukan. Komentar akun lainnya. Veronica Koman, dasar kau antek Australia. Please, lo cukup DM Mas Kaisang aja kalau dia emang salah. Gak usah provokasi publik buat nyalah-nyalahin. Faedahnya apa coba? Biar Papua makin benci sama pemimpinnya, terus lari ke Australia. Si paling bener, lo aja nggak pernah pakai baju adat kan? Ngaku. Komentar salah satu akun. Tidak ada salahnya Anda menunjukkan Kaisang Pangarep sisi salahnya di mana sebelum menyimpulkan dia unacknowledged or inappropriate adoption budaya Papua. Hal seperti ini tidak perlu dibuat jadi negatif. Saat Anda belum tahu konteks kenapanya, Anda memercik perpecahan dan buat apa? Tanya netizen lainnya. Menunjukkan tweet protes atau hateful dari saudara-saudara di Papua bisa membuat saja membuktikan Anda benar. Tapi Andalah yang di awal memancing kebencian yang tidak perlu dan belum pasti benar. Buat apa? Menko Polhukam Mahfud MD meragukan pernyataan aktivis Veronica Koman yang menyebut telah menyerahkan surat yang berisi jumlah tahanan politik dan korban tewas di Papua saat kunjungan Presiden Jokowi di Canberra, Australia pekan lalu. Mabes Polri pun memastikan menolak permintaan Veronica Koman yang meminta penarikan aparat keamanan dari Papua. Ini daftar nama orang yang tidak jelas. Pasti polisi sudah punya kalau yang kayak gini, nggak usah. Tetapi kita anggap ini sebagai informasi bagus. Jadi dia itu nyerahkan kayak gini. Tidak lebih dari 2 lembar ini. Dan ini hanya semacam sketsa daftar nama yang juga tidak ada identitasnya, tidak ada apa-apanya. Tidak lebih dari ini. Apakah ini sampah? Tidak juga. Nanti akan kita pelajari. Cuma Anda harus tahu hanya ini. Mbaknya dari zaman dulu kuat banget deh belain Papua. Berharap apa sih? Ya masa harus pakai koteka pas prewed? Kalau mau berjuang buat tanah Papua silahkan, jangan bikin gaduh aja. Udah lama mbaknya caper kayak gini. Ujar salah satu akun. Sekedar saran, Mbak Veronica bisa aja lebih baik DM Bang Kaisangnya langsung. Ntar orang males pakai pakaian budaya karena salah dikit langsung dianggap ini itu. Bikin semuanya kesulut emosi. Padahal anak-anak sekolah juga sering pakai adat lain yang ngasal. Gimana tuh? Kena juga? Tanya salah satu netizen. Kita perkenalkan si pengkhianat negara, antek Australia. Saudara di Papua jangan mau dibodohi. Lihat contohnya, Timur Timur SDA dikeruk habis oleh Australia minyak dan gas. Di Laut Timur yaitu Buffalo, Laminaria, Corallina, dan lain-lain. Tinggal tunggu SDA habis, terus Timur Timur ditinggal sama Aussie. Cuit salah satu akun. No cultural appropriation as long as you use it in a respectful way. Gue yang orang Dayak aja nggak tersinggung. Mereka prewed pakai baju adat Dayak walaupun perisa atau talawangnya masih kurang pas. Tapi kalau ada yang bikin bokep pakai kostum baju adat, baru gue kejar pakai mandau. Ujar salah satu akun. Ada orang yang tipenya berlagak membela, tapi ternyata malah menjerumuskan. Yaitu orang yang membela HAM, tapi bersembunyi di ketiak bangsa yang membantai habis seluruh suku aborigin. Komentar akun lainnya. Vero yang cantik cuma berbicara tentang penderitaan itu mudah.
tapi membantu menyelesaikan penderitaan dan meringankan beban hidup itu sudah sering dilakukan oleh keluarga besar Pak Jokowi. Tidak seperti kamu menjelek-jelekan negerimu dengan dalih HAM tapi tak berimbang. Sontoloyo, Papua itu Indonesia, ujar salah satu netizen. Daripada bacot nggak jelas, mendingan pulang ke Indonesia, dicariin sama Bapak Listio Sigit beserta jajarannya loh. @Divisi Humas Polri. Berani tidak? Kalau tidak berani, Anda cuma beraninya di Twitter aja dan ngumpet di ketek pemerintahan Australia. @Jokowi, @Mahfud MD. Perlu diketahui, Veronica Koman pernah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Penetapan satu tersangka baru ini diungkapkan oleh Kapolda Jatim saat itu, Irjen Pol Luki Hermawan. Kapolda menyatakan tersangka diketahui berinisial VK atau dalam media sosial Twitter berakun Veronica Koman. Dari hasil gelar semalam ada seorang yang kami sebut VK. Sudah kami kirim 2 kali surat panggilan, yang bersangkutan tidak hadir. Ujarnya Rabu 4 September 2019. Polisi menurut Luki juga akan bekerja sama dengan Interpol untuk pengejaran Veronica yang menurut mereka berada di luar negeri. Dalam akun Twitternya, Veronica memang aktif menginformasikan soal kondisi Papua, terutama saat terjadinya unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Papua beberapa waktu lalu. Tersangka VK ini dianggap berperan sebagai penyebar berita bohong atau hoax, serta provokasi terkait dengan Papua. Hal itu dilakukannya melalui media sosial Twitter dengan akun @VeronicaKoman. Pada saat kejadian kemarin, yang bersangkutan tidak ada di tempat, namun di Twitter sangat aktif, memberitakan, mengajak, memprovokasi, di mana dia mengatakan ada seruan mobilisasi aksi monyet turun ke jalan untuk besok di Jayapura. Ini tanggal 18 Agustus, ungkapnya. Pada 18 Agustus, seperti yang disampaikan polisi, Veronica menuliskan di akun Twitternya sebagai berikut. Momen polisi mulai tembak ke dalam asrama Papua. Total 23 tembakan termasuk gas air mata. Anak-anak itu sendirian, lapar, haus, terkurung lebih dari 24 jam. Disuruh keluar ke lautan massa beringas. Luki juga menyebutkan ada juga tulisan momen polisi mulai tembak ke dalam asrama Papua. Total 23 tembakan termasuk gas air mata. Anak-anak tidak makan selama 24 jam, haus dan terkurung. Disuruh keluar ke lautan massa. Semua kalimat diinikan ke dalam bahasa Inggris, tegasnya. Karena dianggap sangat aktif melakukan provokasi, Veronica pun dijerat dengan pasal berlapis oleh polisi. Di antaranya Undang-Undang ITE, KUHP Pasal 160, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Jadi kita ada 4 undang-undang yang kita lapis, katanya. Lalu kemarin Veronica juga menuliskan dalam bahasa Inggris soal penangkapan 20 warga Papua yang menyebarkan selebaran melawan rasisme. Dikonfirmasi mengenai status kewarganegaraan Veronica, Kapolda menyebut jika tersangka masih memiliki KTP Indonesia. Luki kembali menjelaskan jika Veronica terlibat aktif di media sosial. Pada perkara saudara VK kami tetapkan menjadi tersangka, dan ini salah satu yang sangat aktif yang melakukan provokasi ya, sehingga membuat keonaran. Ya, ini pasalnya berlapis, yaitu Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP 160, Undang-Undang 1 Tahun 46 ya, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.